Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Panggilan Menjadi Pengikut Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 18b sampai 20. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Yesus merupakan pemenuhan ramalan para nabi seperti yang kita baca dalam Injil pada hari ini. Diceritakan bahwa pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, Injil Matius menuliskan bahwa Yesus tidak berhenti dan tidak beristirahat setelah dia memilih Andreas dan Petrus. Sebaliknya, Yesus pergi dari sana, dan Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dari kedua kisah ini kita melihat beberapa kesamaan. Pertama, Yesus memanggil orang-orang yang sedang bekerja. Baik Andreas dan Petrus maupun Yakobus dan Yohanes dipanggil ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Dengan kata lain, Yesus sesungguhnya memanggil orang-orang yang siap bekerja tanpa kenal lelah. Saudara-saudari terkasih, Yesus
adalah seorang tipe pekerja keras. Yesus tidak suka membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna dan tidak penting, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yesus juga tidak mau menunda-nunda pekerjaan yang harus segera dia kerjakan. Untuk mendukung karakternya, Yesus pun memilih orang-orang yang mau bekerja keras, memiliki perhatian yang besar kepada pekerjaan dan menyelesaikannya. Sementara kesamaan kedua dari kisah di atas adalah bahwa mereka segera meninggalkan segala sesuatu. Ungkapan meninggalkan segala sesuatu artinya Andreas, Petrus, Yohanes dan Yakobus rela mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki untuk kerajaan Allah. Mereka mengorbankan pekerjaan. Pekerjaan tidak hanya memberikan penghidupan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga. Mereka juga mengorbankan orang tua. Mereka rela berpisah dengan orang tua maupun anggota keluarga demi kerajaan Allah. Meninggalkan pekerjaan maupun orang tua dan anggota keluarga tidaklah mudah. Apalagi Andreas, Petrus, Yohanes dan Yakobus harus membuat keputusan dengan cepat. Saudara-saudari terkasih, Allah tidak hanya memanggil orang-orang tertentu seperti Andreas, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sebaliknya, Allah juga memanggil kita yang sekarang ini sudah menjadi pengikut Yesus. Kita dipanggil Allah, artinya Allah yang berinisiasi, Allah yang memulai, bukan sebaliknya. Dan pada saat seseorang dipanggil, tanggapannya bisa bermacam-macam. Tanggapan manusia tidak sama. Paling tidak ada 2 tanggapan manusia, yakni menerima dan menolak. Jikalau menerima, maka orang itu akan memberikan dirinya untuk dibaptis dan hidup dalam persekutuan dengan murid-murid Yesus yang lain. Sedangkan jikalau seseorang menolak, maka orang itu tidak memiliki ikatan maupun kewajiban seperti orang-orang yang menerima Yesus. Namun perlu kita sadari bahwa panggilan itu, meskipun datangnya dari Allah, harus kita jaga dan kita rawat dari hari ke hari. Sebab jikalau kita tidak merawat dan menjaga panggilan Allah itu, ada kemungkinan bahwa kita berubah setia atau berbalik dari Allah. Itulah sebabnya terkadang kita mendengar cerita orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus dengan berbagai sebab atau alasan. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa panggilan kita sebagai pengikut Yesus hendaknya kita jaga dan kita rawat setiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil Andreas, Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu. Engkau memanggil kami untuk menikmati hidup abadi bersama-Mu. Bantulah kami supaya kami senantiasa menjaga dan merawat panggilan-Mu dalam hidup sehari-hari. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.